Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang prosedur analisis mikrobiologi spesimen klinis. Anggota kelompok 5 terdiri dari Akram Fahmi Sahabsain, Christopher Petra Purnamo, Mega Trisatria, Muhammad Fadel Rahmansyah, Mutiara Fatimah Arozan, dan Nurul Isnaini. Kasus Yotsutsuji, infeksi saluran kemih pada bayi. Berdasar kasus Yotsutsuji, seorang bayi berusia 19 bulan dilarikan ke ruang gawat darurat dalam keadaan demam dan kejang-kejang. Berdasar informasi dari ibu pasien, bayi tersebut mengalami gejala batuk flu dengan hidung tersumbat serta meriang selama 2-3 hari belakangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan pendukung untuk kulit THT, jantung, paru-paru, serta abdominalnya tampak normal. Namun pasien tidak merespon ketika dipanggil, tetapi merespon terhadap nyeri. Dari beberapa pemeriksaan tersebut, dokter mencurigai adanya infeksi saluran kemih dan meminta penganalisisan sampel klinis pada bagian laboratorium mikrobiologi klinis. Berdasar kasus Yotsutsuji tersebut, kami akan menjelaskan mengenai prosedur analisis spesimen sampel urin pasien dan memberikan hasil diagnosa yang didapatkan. Prosedur pengambilan spesimen. Sampel yang digunakan dalam menganalisis spesimen klinis ini yaitu urin porsi tengah, yang dimana sampel tersebut diambil dari pasien penderita ISK dengan melihat usia dan jenis kelamin. Selanjutnya, dilakukan inokulasi pada media selektif McConkey agar atau disebut MCA. Sebelum dilakukan inokulasi sebanyak 5-10 mili, sampel urin disentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2.500 sampai dengan 3.000 rpm. Sentrifugasi bertujuan untuk mengendapkan materi lain yang ada di dalam urin selain bakteri. Isolasi E. coli dilakukan dengan melakukan inokulasi sampel urin ke media diferensial McConkey agar, biarkan inkubasi kurang lebih 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian, dilakukan perwarnaan gram pada isolat-isolat terpilih atau representatif. Perwarnaan gram di sini dilakukan untuk mengetahui kelompok bakteri yang ada dalam sampel urin. Bakteri E. coli adalah bakteri gram negatif, berbentuk batang, serta tersusun menyebar. Pada medium MCA didapat hasil positif, yaitu koloni berbentuk bulat, berukuran kecil, berwarna merah, memiliki tepi rata, permukaan cembung, semi mukoid, dan dengan hasil fermentasi laktosa positif. Kemudian, bakteri diinokulasi pada media reaksi biokimia. Pemeriksaan penunjang dengan media reaksi biokimia menggunakan medium IMVIC. Pemeriksaan pendamping yang dilakukan yaitu pemeriksaan dengan menggunakan medium IMVIC. Di dalam medium IMVIC terdapat sitrat, di mana sitrat digunakan sebagai indikator dalam membedakan bakteri enterik dalam menggunakan sitrat sebagai sumber karbon. Bromtimol biru berfungsi sebagai indikator perubahan warna hijau menjadi biru pada medium tersebut. Hidrolisis sitrat menjadi oksaloasetat dan asetat melibatkan enzim sitrat permease. Oksaloasetat yang terbentuk kemudian dihidrolisis menghasilkan pirufat dan karbon dioksida. Karbon dioksida akan bereaksi dengan ion natrium dan air sehingga terbentuk natrium karbonat. Senyawa natrium karbonat akan menghasilkan perubahan warna menjadi hijau dikarenakan senyawa tersebut bersifat alkali. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat dikatakan bahwa sampel positif Escherichia coli dikarenakan terjadi perubahan warna menjadi hijau. Prinsip-prinsip metode. McConkey agar atau MCA merupakan media selektif bakteri gram negatif. Salah satu komposisi MCA, yaitu laktosa, menjadi sumber karbohidrat bakteri batang gram negatif, sekaligus digunakan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam memfermentasi laktosa, sehingga pH di sekitar koloni bakteri akan turun menyebabkan perubahan warna pada indikator pH. Pewarnaan gram adalah salah satu teknik pewarnaan diferensial yang paling penting dan paling luas digunakan untuk bakteri. Pada pewarnaan gram, bakteri yang telah difiksasi dengan panas akan membentuk noda pada kaca objek yang telah diwarnai dengan pewarna basah yaitu kristal violet. Karena warna ungu mewarnai seluruh sel, maka pewarna ini disebut pewarna primer.
Selanjutnya, noda dicuci dan ditetesi iodin yang merupakan mordan. Setelah iodin dicuci, baik bakteri gram positif maupun gram negatif tampak berwarna ungu. Selanjutnya, noda pada spesimen dicuci dengan alkohol yang merupakan decolorizing agent atau senyawa peluntur warna yang pada spesies bakteri tertentu dapat menghilangkan warna ungu dari sel. Setelah alkohol dicuci, noda spesimen diwarnai kembali dengan safranin yang merupakan pewarna basa berwarna merah. Bakteri yang tetap berwarna ungu digolongkan ke dalam gram positif, sedangkan bakteri yang berwarna merah digolongkan ke dalam gram negatif. Perbedaan antara bakteri gram negatif dan bakteri gram positif disebabkan oleh adanya perbedaan struktur pada dinding selnya. Dinding gram positif mengandung banyak peptidoglykan, sedangkan dinding bakteri gram negatif banyak mengandung lipopolisakarida. Uji biokimia reaksi melibatkan 12 set media, yaitu media uji fermentasi gula sebanyak 5 macam, glukosa, laktosa, manusa, maltosa, dan sukrosa. Kemudian medium Geiger iron agar urea, medium untuk menguji motilitas, dan medium InVic. Dalam melakukan pemeriksaan penunjang untuk menganalisis adanya pertumbuhan bakteri E. coli digunakan media InVic indol MRVP sitrat pada uji biokimia. Hasil positif menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri dengan terbentuknya cincin merah pada permukaan indol MR dan VP, yang menandakan hasil positif cincin merah pada media indol menunjukkan kemampuan bakteri dalam mendegradasi asam amino triptofan. Asam amino triptofan merupakan asam amino esensial yang dapat didegradasi oleh beberapa spesies bakteri dengan menghasilkan produk berupa indol, asam amino, dan pirufat. Produk indol dapat diketahui dengan mereaksikan biakan pada media indol dengan reagen Kovac. Dengan hasil terbentuk cincin merah, media VP berfungsi untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam menghasilkan asetil metilkarbinol atau asetoin. Hal tersebut dipengaruhi oleh penguraian glukosa. Apabila terjadi penguraian glukosa, kemudian hasil penguraian bereaksi dengan alpanatol dan kalium hidroksi KOH, maka akan terbentuk warna merah atau cincin merah sebagai indikator adanya asetoin. Metilat adalah reagen yang direaksikan dengan media MR. Reagen itu berfungsi mendeteksi bakteri dalam menghasilkan campuran asam sebagai produk fermentasi glukosa. Reagen akan membentuk warna merah apabila kondisi media berada pada pH 4,4 yang menunjukkan hasil MR positif. Sitrat digunakan sebagai indikator dalam membedakan bakteri E. coli dengan menggunakan sitrat sebagai sumber karbon. Isolasi dengan menggunakan media McConkey agar dipilih karena media McConkey agar merupakan medium selektif dan diferensial, yang dimana bentuk koloni dari E. coli memiliki bentuk bulat kecil dan semi-mukoid. Media McConkey agar juga mengandung kristal violet dan garam empedu, yang dimana menjadikan media McConkey agar membuat pertumbuhan bakteri gram positif menjadi terhambat. Pewarnaan dilakukan untuk mengetahui kelompok bakteri yang ada dalam sampel, yang dimana setelah dilakukan pewarnaan, kita dapat melihat bentuk dari bakteri yang terkandung untuk memastikan ciri-cirinya berdasarkan pustaka. Simpulan diagnosa yang didapatkan berdasarkan hasil analisis spesimen klinis pada pasien infeksi saluran kencing bahwa kandungan mikroba pada spesimen urin pasien berupa bakteri E. coli dan Klebsiella sp pada sampel urin. Demikian penjelasan kami. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.